Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mencapai keberhasilan hidup dengan cara yang benar. Berbicara tentang keberhasilan hidup, tentu saja setiap kita rindu untuk mengalaminya saudara. Dan setiap manusia yang hidup di dunia ini rindu untuk mengalami keberhasilan dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana mengalami dan meraih keberhasilan dengan cara yang benar. Karena begitu banyak orang yang berjuang mencapai keberhasilan, tetapi cara-cara atau jalan yang dilakukan adalah cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya yang dia anggap itu sebagai keberhasilan, tapi pada akhirnya itu yang menghancurkan hidupnya. Apakah saudara mengenal orang yang dia berjuang keras supaya berhasil dalam hidupnya, tetapi setelah berhasil, keberhasilan itu menghancurkan kehidupannya? Terlalu banyak orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita saudara. Tetapi biarlah berbeda saya dengan saudara. Sama seperti kebanyakan orang, kita juga rindu untuk berhasil. Tetapi biarlah kita berjuang untuk mencapai keberhasilan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan di dalam video renungan malam hari ini saudara, dengan harapan setiap kita akan merindukan keberhasilan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-31 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, firman Allah menegaskan tentang kisah hidup Hizkia.
di mana di ayat 20 bagian awal dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Jadi di dalam firman Tuhan ini dicatat tentang perbuatan dan tindakan Hizkia di sepanjang hidupnya, yang dirangkum dan disimpulkan di ayat 20 sampai ayat 21 ini, saudara. Dan kemudian atas yang dilakukan oleh Hizkia dalam kehidupannya, maka di ayat 21 bagian terakhir di sana dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Sekali lagi saudara, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi Hizkia ini adalah orang yang dicatat oleh firman Tuhan sebagai orang yang mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan berhasil. Dia raja yang berhasil di dalam kehidupannya, di dalam karirnya. Bahkan segala usahanya berhasil, kata firman Tuhan. Tentu saja alangkah dahsyat dan luar biasanya, saudara, jika di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, segala usaha yang kita kerjakan berhasil. Saya percaya setiap kita rindu mengalami itu, saudara. Dan Hizkia mengalami itu dalam hidupnya, di mana segala usaha yang dilakukannya berhasil. Segala usaha yang dikerjakannya, firman Allah mencatat bahwa berhasil. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita belajar, karena tidak secara otomatis Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usaha yang dia lakukan. Tentu saja ada alasan sehingga segala usaha yang dia lakukan berhasil. Ada alasan sehingga akhirnya dia menjadi orang sukses. Dia menjadi orang yang berhasil. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa alasannya? Sehingga di bagian terakhir di ayat 21 tadi dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi ada yang menjadi alasan sehingga apa yang dikerjakan oleh Hizkia menjadi berhasil. Apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, saudara? Di ayat 20 tadi dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Jadi ada perbuatan Hizkia, ada yang dia kerjakan dalam kehidupannya di seluruh Yudea, di sepanjang kehidupannya, yang menjadi alasan sehingga dia berhasil. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang pertama, kita lihat kembali ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Saudara, yang pertama di sini yang bisa kita lihat, apa yang dibenahi, apa yang diperbaiki, apa yang dikerjakan oleh Hizkia dalam kehidupannya, dia melakukan apa yang baik, jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang karakter, saudara. Karakter. Bagi saya, bahwa karakter itu adalah syarat yang sangat mendasar, syarat yang paling utama untuk orang mengalami keberhasilan. Karena sekali lagi, tanpa karakter yang benar, maka keberhasilan akan menghancurkan kehidupan orang yang mengalaminya. Tanpa memiliki karakter yang benar, maka keberhasilan itu bisa menjadi jerat. Keberhasilan itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Adakah saudara lihat orang yang dulu hidupnya masih susah, dan ketika hidupnya masih susah semuanya baik-baik saja, tetapi ketika hidupnya senang, ketika hidupnya berkelimpahan, ketika hidupnya berhasil, ketika hidupnya sukses, akhirnya kesuksesan itu membawa kehancuran ke dalam kehidupannya. Dan kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Karena karakternya, sikapnya tidak siap untuk menerima berkat kesuksesan, keberhasilan yang dia terima.
Begitu banyak orang yang mengalami keberhasilan, dan saat mengalami keberhasilan akhirnya meluncur, jatuh dan hancur, saudara. Sekali lagi, kenapa begitu? Dia tidak siap berada di posisi kesuksesan dan keberhasilan. Kenapa? Karena karakternya tidak siap. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami itu, saudara. Ada orang-orang yang memohon, meminta untuk berhasil, tetapi setelah berhasil akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia melakukan tindakan-tindakan dosa. Keberhasilan itu menjadi modal bagi dia untuk berbuat dosa. Ada orang-orang yang berjuang untuk mencapai keberhasilan, tapi setelah berhasil menjadi orang sombong. Dan biasanya yang seperti ini, saudara, pada akhirnya berakhir pada kehancuran. Saudara lihat saja di sekeliling saudara. Orang-orang yang berhasil tanpa karakternya siap, maka dia akan hancur. Itu sebabnya dengan menyadari hal itu, saya mengajarkan kepada anak-anak muda di gereja lokal yang saya gembalakan, saudara, bahwa kunci dasar, syarat yang paling utama untuk mengalami keberhasilan dalam hidup adalah karakter. Karena tanpa karakter yang benar, tanpa kebaikan, kejujuran, kebenaran dalam hidup, maka orang tersebut tidak akan sanggup berada di posisi kesuksesan dan keberhasilan, karena keberhasilan dan kesuksesan itu akan menghancurkan hidupnya. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara, apakah saudara rindu menjadi orang berhasil? Apakah saudara rindu menjadi orang sukses? Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara sudah siap? Karena tanpa kesiapan, keberhasilan akan menghancurkan saudara. Tanpa karakter yang siap, tanpa sikap sifat yang siap untuk menerima keberhasilan, maka hidup kita akan hancur, saudara. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki karakter yang benar, karakter kebaikan, karakter kejujuran, karakter kebenaran. Hidupi karakter dalam kebaikan, dalam kejujuran dan kebenaran, saudara. Dan kalau saudara hidupi ini dan karakter itu tertanam dalam hidup saudara dan semakin kuat dalam diri saudara, maka pada akhirnya ketika keberhasilan saudara capai, saudara akan siap menjadi orang yang berhasil. Karena kalau tidak, sekali lagi, keberhasilan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Mungkin sudah pernah saudara dengar saya menyaksikan di video-video sebelumnya, saudara. Satu kali ada satu keluarga yang memohon doa supaya mereka diberkati. Dan kami sebagai hamba Tuhan, kalau kami diminta untuk berdoa, maka kami akan berdoa dengan sungguh. Dan saya pun berdoa dengan sungguh, saudara. Dan ketika kami berdoa, akhirnya keluarga tersebut diberkati luar biasa, padahal sebelumnya hidup mereka hancur-hancuran. Mereka dililit oleh hutang. Keluarga mereka sakit-sakitan, berantakan semua. Tetapi ketika kami berdoa bersama, akhirnya dia diberkati luar biasa. Hutang-hutangnya diselesaikan. Apa yang dia butuhkan dia beli, rumahnya dibangun, tanah diperluas dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sayang sekali, pada akhirnya keberhasilan itu juga menjadi modal bagi dia untuk hidup dalam perzinahan, dan akhirnya hancur lebur, saudara. Kenapa? Karakter tidak siap untuk berhasil. Satu kali ada seorang muda, dia datang kepada saya dan dia berkata, "Bang, tolong doakan saya, dan aku mau berpuasa bersama dengan abang karena aku punya cita-cita." Dan waktu itu, saudara, dengan sukarela saya mendampingi dia berpuasa. Kami berpuasa bersama, berkali-kali kami berpuasa bersama, berdoa bersama, berpuasa bersama dengan dia, menangis sejadi-jadinya memohon supaya apa yang dia rindukan diwujudkan oleh Tuhan. Dan benar saja, saudara,
apa yang dia rindukan pada akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi betapa hancurnya hatiku, karena ketika anak ini mencapai cita-citanya, dia tidak kenal lagi saya pun, saudara. Kalau kami ketemu, seperti tidak pernah saling kenal. Padahal sebelumnya sudah berpuasa bersama, sudah menangis bersama, bergumul bersama, berbulan-bulan menangis, berdoa, berkali-kali berpuasa bersama, supaya cita-cita anak ini diwujudkan. Tetapi ketika cita-citanya diwujudkan, kesombongan mulai muncul, dan dia seperti tidak mengenal saya sama sekali. Ada begitu banyak contoh, saudara, bahwa kalau karakter tidak siap, maka keberhasilan itu akan menghancurkan. Anak muda ini tadi karakternya tidak siap, sehingga keberhasilan menjadikan dia orang sombong, dan pada akhirnya keluarganya juga berantakan. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Hizkia sehingga segala usahanya berhasil adalah dia perbaiki karakternya. Dia hidup dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Dengar, saudara, dalam setiap usaha yang dia kerjakan itu untuk pelayanan terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat, dan hidup dalam perintah Allah. Itu yang dia lakukan atas segala usaha yang dia kerjakan. Sehingga wajar, saudara, kalimat terakhir ayat 21 itu ditegaskan, sehingga segala usahanya berhasil. Kenapa, saudara? Karena usaha itu diperjuangkan, dikerjakan dengan keras, diuntukkan untuk melayani Tuhan, pelayanan terhadap rumah Tuhan, pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Jadi wajar apapun yang dia kerjakan berhasil, karena keberhasilan yang dia capai dia gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dia gunakan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Saudara, seringkali kita tidak mengalami berkat. Kita berdoa, memohon dan berjuang untuk menggapai berkat, tetapi kita tidak mencapainya. Kenapa, saudara? Karena kita salah. Kita mau gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan gengsi kita, saudara, style hidup kita. Tetapi Hizkia berbeda. Dia gunakan keberhasilan, keberuntungan yang dia capai untuk melayani rumah Tuhan, untuk melaksanakan Taurat Tuhan dan perintah Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sudah pernah mengalami keberhasilan dalam hidup saudara? Saudara minta keberhasilan dari Tuhan, dan kemudian Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara? Tentu saja setiap kita mungkin pernah, saudara. Dan kalau pernah, adakah saudara ingat untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk perluasan kerajaan Allah, untuk penginjilan, dan sebagainya dan sebagainya? Adakah saudara ingat untuk melakukannya? Seringkali setelah kita mencapai keberhasilan, setelah kita mendapatkan jawaban doa kita, saudara, kita lupa untuk menyisihkannya buat pekerjaan Tuhan. Kita lupa untuk menyisihkannya supaya firman Allah semakin diberitakan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara, Tuhan mengerjakan keberhasilan atas segala usaha saudara, maka dalam usaha yang saudara kerjakan itu, gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa, saudara, gunakan apa yang saudara terima bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, saya melihat orang-orang yang
ketika mereka mengerti memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ketika mereka terbeban dan punya hati untuk berkorban bagi Tuhan atas keberhasilan yang mereka alami, maka orang-orang yang demikian aku lihat bahwa hidupnya semakin dan semakin diberkati. Satu kali, saudara, ada seorang pengusaha. Dia punya komitmen di hatinya dan dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata begini, saudara, Tuhan, berkati usahaku. Kalau Tuhan memberkati usahaku, maka aku akan membangun 100 gereja. Wow, saudara, itu satu kerinduan yang begitu mulia untuk pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan lihat kerinduannya, akhirnya Tuhan mengerjakan keberhasilan yang sungguh luar biasa dan berkelas dunia, usaha, bisnis yang dia kerjakan. Dan akhirnya dia bangun gereja satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan akhirnya tercapailah 100 gereja dia bangun, saudara. Dan saat dia selesaikan jumlah ke-100 itu, saudara, dia sangat masih berkelimpahan. Sehingga akhirnya dia berkata, padahal waktu itu dia sudah tua, saudara. Dan akhirnya dia berkata lagi, aku punya kerinduan, selagi aku masih hidup aku membangun 900 gereja lagi, sehingga akhirnya ada 1000 gereja yang dibangun, dan sekarang masih ada dalam proses, saudara. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, bahwa ketika seseorang punya kerinduan supaya dia berhasil, apa yang dia kerjakan berhasil, dan dia punya kerinduan untuk menggunakan keberhasilan, kesuksesan atas usahanya tersebut untuk pekerjaan Tuhan, saudara, dengar, orang yang demikian akan semakin diberkati berkelimpahan. Orang yang demikian akan berhasil di dalam kehidupannya. Saat ini mari kita lihat ke dalam diri kita, lihat ke dalam diri saudara. Apakah saudara rindu keberhasilan? Dan apakah saudara rindu untuk mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengorbankan sesuatu untuk pekerjaannya? Dengar, saudara, untuk mengalami keberhasilan sejati daripada Tuhan, milikilah kerinduan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati, jangan lupa untuk berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengorbankan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena dengan kita semakin berkorban buat pekerjaan Tuhan, kita akan semakin melihat campur tangan Allah, mujizat Allah, perkara besar dikerjakan oleh Tuhan, berkatnya dicurahkan berlimpah di dalam kehidupan kita. Saudara buat komitmen dalam hidup saudara untuk melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan dengan ketulusan hati, bukan untuk supaya pamer-pameran, saudara, bukan untuk supaya dilihat oleh orang lain, tetapi benar-benar dengan satu kesadaran, karena Tuhan memberkatiku, maka aku mau berbuat buat pekerjaan Tuhan. Dan kemudian, saudara, masih ayat 21 itu dikatakan, dan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Dalam usaha yang dia lakukan, dia mengalami keberhasilan, tetapi saudara, dia tidak pernah berhenti mencari Allah. Keberhasilan tidak membuat dia lupa mencari Tuhan. Jadi sebelum dia mengalami keberhasilan, dia hidup mencari Tuhan, dan setelah dia mengalami keberhasilan pun dia tidak lupa untuk hidup mencari Tuhan. Artinya selanjutnya, saudara, kalau kita rindu mengalami keberhasilan dalam hidup kita, teruslah mencari Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan.
tapi teruslah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka Tuhan sebagai sumber mujizat, sumber berkat-berkat itu akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Carilah Tuhan, cari Tuhan, karena padanya ada keberhasilan. Dan kemudian saudara, yang terakhir, di kalimat terakhir di ayat 21 di sana dikatakan, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Hal ketiga yang ditekankan di sini adalah tentang kinerjanya, saudara, di mana dikatakan bahwa semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Apa yang dia kerjakan dengan segenap hati. Apa yang dia lakukan dengan segenap hati. Artinya apa, saudara? Bahwa kinerjanya berkualitas, sehingga wajar pada akhirnya dia berhasil. Saudara masih ingat Daniel, saudara? Akhirnya dia menjadi orang yang sangat terkenal pada waktu itu di dalam pembuangan, saudara. Dan dia menjadi pejabat tinggi di bawah raja. Setelah raja, dialah pemegang kuasa. Kenapa di negeri orang dia bisa berhasil, saudara? Kenapa di negeri orang dia bisa menjadi orang nomor satu di bawah raja? Karena dikatakan bahwa tidak ada cacat dalam kinerja Daniel. Itu salah satu kunci sehingga dia mengalami keberhasilan yang dahsyat di negeri orang. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Dia kerjakan dengan cara yang terbaik. Itu yang seringkali menjadi masalah dalam hidup orang percaya, saudara. Dia rindukan keberhasilan, tapi dia kinerjanya asal-asalan. Dia tidak melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dia rindukan keberhasilan, tapi dia tidak mengerjakan yang terbaik di dalam perjalanan hidupnya. Hizkia kenapa dia begitu berhasil, saudara? Karena semua yang dia kerjakan dengan segenap hati. Apapun yang dia kerjakan dengan segenap hatinya. Sehingga pada akhirnya semua yang dia kerjakan berhasil. Hari ini, apakah saudara rindu keberhasilan dalam hidup saudara? Saudara pasti akan menjawab rindu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara? Karena keberhasilan dan kualitas kerja, mengerjakan yang terbaik, itu seiring, saudara, selaras. Tidak ada keberhasilan yang bisa diraih tanpa kerja keras dan mengerjakan yang terbaik. Kalau ada orang yang bekerja asal-asalan lalu kemudian berhasil, saudara, yakinlah bahwa keberhasilannya itu akan menjadi masalah. Tapi kalau ada orang seperti Hizkia dan Daniel mengerjakan yang terbaik dan akhirnya berhasil, saudara, maka keberhasilannya itu akan permanen. Kenapa? Karena memang dia punya kinerja yang terbaik. Setelah mencapai satu keberhasilan, dia akan naik lagi ke keberhasilan berikutnya, karena orang ini punya kinerja yang baik. Ketika berhasil di level tertentu, saudara, akan dinaikkan Tuhan lagi ke level berikutnya. Kenapa? Karena kinerjanya baik. Puji Tuhan, saudara. Mari di dalam kehidupan kita, apapun yang saudara kerjakan, buktikan saudara sebagai orang percaya mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik di dalam hidup saudara. Maka pada akhirnya keberhasilan menjadi milik saudara. Sekali lagi kita bersyukur, saudara, di mana kita sudah belajar firman Tuhan dari 2 ayat yang singkat ini, di mana dikatakan dan dicatat di sana bahwa Raja Hizkia dia mengalami keberhasilan, di mana ayat 21 bagian terakhir dikatakan sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Dan apa yang menjadi alasan keberhasilan Hizkia? Kita sudah belajar, Hizkia ini adalah orang yang membenahi karakternya.
Dia benahi karakternya, dia hidup dalam kebaikan, kejujuran, kebenaran. Dia benahi karakternya, saudara. Sehingga ketika pada akhirnya dia berhasil, tidak heran. Karena dia sudah benahi karakternya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, saudara, bahwa usaha, bisnis, pekerjaan yang dia kerjakan, dia tidak lupa untuk berbuat buat pekerjaan Tuhan, untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Apapun yang usaha yang dia lakukan itu untuk pelayanan terhadap rumah Allah. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Dan yang terakhir, semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Kinerjanya begitu baik. Sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara, terapkan firman Tuhan. Benahi karakter saudara. Benahi sikap saudara. Dan kemudian dalam segala usaha yang saudara lakukan, ketika Tuhan memberkati saudara, jangan lupa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupan saudara, lakukanlah yang terbaik. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Puji syukur bagi Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman-Nya yang telah mengajar kita hari ini, supaya kita mengalami keberhasilan dengan membenahi karakter kita. Kita mengalami keberhasilan dengan mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mengalami keberhasilan karena kita melakukan semuanya dengan segenap hati, dengan cara yang terbaik. Tuhan memberkati saudara, terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Segala usaha saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar kami bagaimana supaya kami mencapai keberhasilan di sepanjang hidup kami. Kami akan benahi karakter kami ya Tuhan, dan kami akan lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu. Dan kami mau lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan Allah membuat segala apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan. Berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah
anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak
berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati.
Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan
sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia.
Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami.
atas mezbamu, di atas mezbamu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus surapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus surapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu